Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat Anda yang belum subscribe, seperti biasa, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan loncengnya, agar ketika saya upload video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Dan buat Anda sekali lagi yang sudah ikut pelatihan jarak jauh, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat buat Anda dan juga buat lingkungan di sekitar Anda. Sahabatku semua, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia, di malam yang cukup cerah ini ya, karena suasana lagi tidak hujan, anginnya sepoi-sepoi, di belakang juga ada aliran Bengawan Solo dan juga jembatan salah satu kota di Jawa Timur. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, di video kali ini saya ingin berbagi lagi kepada Anda. Semoga ini dimanfaatkan dengan baik buat Anda. Jadi banyak sekali saya sudah mengupload video tentang mindset, tentang pola pikir. Bahkan ada beberapa yang saya ajarkan bagaimana caranya kita menggunakan law of attraction atau hukum tarik-menarik, baik itu untuk kepentingan yang masalah perasaan kita dengan lawan jenis, dengan atasan, khususnya dalam bekerja, atau kita menarik keberlimpahan berupa uang atau harta benda. Semuanya sudah saya berikan di channel ini. Silahkan bagi yang belum menonton, silahkan Anda buka di playlist ya. Banyak sekali video-video yang sudah saya upload. Anda bisa belajar di sana. Khusus karena ini channel membahas tentang hipnotis dan hipnoterapi, maka di kesempatan ini pula saya ingin berbagi hal tentang pengalaman-pengalaman seputar tentang hipnotis dan hipnoterapi. Tentu saja bagi Anda yang sudah menguasai ilmu hipnotis, Anda juga punya banyak pengalaman, punya segudang pengalaman yang sudah Anda jalani ketika Anda mempraktekkan ilmunya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu ketika saya melakukan proses hipnoterapi ya, khususnya dengan metode ilmu hipnotis. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau saya ceritakan tidak akan selesai, karena mungkin ada ribuan cerita ya selama saya mengajarkan ilmu hipnotis dan juga melakukan hipnoterapi. Namun saya akan mengambil cerita yang mungkin sedikit menarik untuk Anda simak. Jadi Anda nanti tonton sampai selesai videonya, jangan di skip, agar Anda mendapatkan pengalaman. Dahulu ketika saya melakukan hipnoterapi, ada banyak klien yang datang ini dengan berbagai keluhan. Di antaranya rata-rata adalah keluhan penyakit fisik. Nah, yang uniknya ini adalah beberapa yang datang ini menggunakan istilah karena disalahi orang, karena ada guna-guna, karena disantet dan sebagainya. Ini tentu sangat menarik karena di Indonesia sendiri fenomena mistik ini masih melekat sekali. Cerita ketika saya menangani pasien yang katanya ini terkena ilmu santet, dan akhirnya alhamdulillah atas izin Allah SWT dan sembuh. Tentu saja ini serta-merta bukan karena pengalaman belaka ya, tetapi kita juga harus punya metodenya. Bagaimana kita ketika melakukan hipnoterapi, terutama dengan orang yang mempunyai belief terhadap yang berbau mistis ini. Menurut pengalaman saya, kita jangan melawan belief orang tersebut, karena justru kalau kita ditolak atau kita melawan, nanti susah sembuh. Saya berikan contoh ya pengalamannya. Pada suatu hari ada seorang yang datang ke tempat saya, diantar kawan saya. Beliau mengeluhkan sakit punggungnya, sakit punggung karena menurut penuturan beliau ini setelah saya wawancara, ketika bekerja selama hampir 15 tahun ini beliau mengalami sakit punggung yang teramat sangat sakit. Hampir setiap hari mengalaminya,
terutama di waktu pagi kamu tidur, mungkin malamnya juga ngalami. Dan ini derita hampir 15 tahun, luar biasa sekali beliau menderitanya. Beliau sudah berobat kemana-mana dan juga melakukan pengobatan medis dan juga non medis, tapi hasilnya juga tidak kunjung membaik. Ketika beliau beberapa kali datang ke tempat orang pintar, itu dikatakan ini Mas kena santet ya, ada yang tidak suka dengan Mas, sehingga akhirnya seperti ini. Akhirnya klien saya itu ya mencari-cari ya di pikirannya, kira-kira siapa yang tidak suka dengan saya, sehingga saya seperti ini. Nah, ketika sesi wawancara ini saya sudah bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa klien saya ini sebenarnya tidak terkena santet, tetapi akibat gejala psikosomatis. Karena ketika dia datang ke orang pintar ya, kalau istilah sekarang yang mungkin bisa disebut oknum, dukun atau apa, atau paranormal ya, yang awalnya mungkin sakitnya ini tidak seberapa, ketika datang ke sana minta agar sembuh, justru sebaliknya semakin parah sakitnya. Karena apa? Ketika datang dikatakan, wah ini ada yang nggak suka kamu disantet dan ilmunya berat, yang mengirimkan ilmu santet ilmunya tinggi dan sebagainya. Nah ini kan membuat pikiran dia semakin kacau, fisiknya semakin terasa sakit. Tentu saja ketika saya melakukan proses hipnoterapi ini sangat cepat, dan alhamdulillah sampai detik ini sembuh total gitu. Ini saya ceritakan pengalaman sekitar tahun 2015, jadi sekitar hampir 6 tahun berlalu dan sudah sembuh. Lantas metode apa yang saya gunakan? Sangat sederhana ya, bagi Anda yang memahami ilmu hipnotis itu bisa mempraktikkan ini. Ketika dia datang mengatakan dia kena santet dan sebagainya, saya tidak menolaknya, walaupun saya tahu itu bukan karena santet atau apa ya. Saya bilang, iya Mas, memang Masnya lagi kena santet. Saya bilang, kalau saya katakan lagi, tapi jangan khawatir, yang nyantet Mas ini baru belajar, karena itu Mas sangat tepat untuk datang ke tempat saya. Ibarat orang sekolah Mas, yang melakukan santet ini baru anak TK, sedangkan Mas datang ke profesor, yaitu di tempat saya. Gampang, sebentar lagi sembuh. Saya katakan ke kliennya, Mas suruh tenang, sekarang Mas santai aja, saya ngerokok dulu, minum kopinya. Mendengar penjelasan itu, pasien sangat tenang karena merasa dia akan sembuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bersedia membantu, tetapi dengan syarat tidak usah dicari-cari siapa yang melakukan gitu ya. Kalau Mas sepakat dengan syarat saya, maka saya akan membantu, gitu ya. Itu syaratnya saya ajukan. Akhirnya beliau sepakat bahwa yang penting sembuh dan tidak usah mencari-cari. Ini ya adalah metode saya agar tidak terjadi yang namanya fitnah ya. Karena akibat dia banyak kesana kemari, mungkin puluhan orang selama 15 tahun dan dikatakan disaleh orang. Nah ini kan bahaya ya. Bisa mencari-cari kesalahan orang lain yang belum tentu orang itu salah ya. Bisa terjadi namanya fitnah. Makanya saya katakan saya mau membantu asal tidak menanyakan siapa yang melakukan. Singkat cerita, langsung saya hipnoterapi, seketika langsung sembuh, dan alhamdulillah selama 6 tahun ini beliau tidak pernah mengalami kambuh lagi dan sehat walafiat. Ya, karena saya menggunakan metode yang sebenarnya sangat simple tapi powerful ya. Sangat simple dan powerful. Itulah salah satu manfaat ketika Anda mulai belajar tentang hipnoterapi, memahami karakter pikiran ya. Anda tidak bingung bagaimana ketika menghadapi klien Anda yang mengalami hal serupa ya. Mungkin kasusnya berbeda, tetapi boleh jadi itu adalah kejadian yang serupa dengan yang saya tangani. Intinya kita sebagai seorang terapis ini dituntut yang namanya percaya diri nomor 1. Kalau tanpa percaya diri kita sulit untuk menyembuhkan orang lain. Lalu yang kedua, kuasai tekniknya dengan bagus. Ketiga,
pahami mindset dan mental belief orang, kenali karakternya. Lalu yang keempat, eksekusi dengan cerdas. Ini tentu saja sangat membantu karena berbagai macam tipe klien ya. Dia yang moderat, artinya orang yang modern seperti ini, dia tidak percaya dengan hal takhayul. Ketika dia sakit datang juga dia sadar, asam lambung saya naik, mah saya kumat, saya stres dan sebagainya, saya ingin di hipnoterapi. Nah itu juga beda pendekatannya dengan klien tadi yang pertama yang datang dengan membawa belief karena dia ini terkena ilmu santet atau mistik tadi. Saya juga lihat dulu ada beberapa yang saya lihat ya, tidak semuanya sih. Ya dulu yang belajar hipnotis, dan sekarang beralih menjadi paranormal juga ada. Kalau dulu di channelnya di YouTube saya lihat dulu dia lagi praktek hipnotis, dan sekarang dia praktek mistis gitu ya. Ada juga itu pilihan, kembali pilihan. Tapi intinya Anda harus cerdas. Tidak semua hal gangguan itu karena akibat santet dan sebagainya. Kalaupun ada, jangan khawatir ya, karena itu hanya energi saja. Sehingga yang dikirim ke orang ini hanya energi. Tidak mungkin misalkan yang katakan santet ini paku keluar paku, tidak linggis keluar linggis, tidak. Rasa sakit iya, karena dia bisa memanipulasi energi, dan itu pun gampang penyembuhannya, jadi tidak usah bingung ya. Asal kita percaya diri dan kita punya doa yang kuat, yang ketiga kita punya kuasa untuk menyembuhkan. Atas izinnya artinya kita tahu metodenya, tahu tekniknya, jadi akan gampang sekali. Oke teman sahabat semua, karena ini sudah azan Isya, saya akhiri videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga ini membantu Anda yang sedang belajar. Sampai jumpa, salam hipnosa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.